udah muncul. Halo, Udah keluar Marsyanya. halo Marsya. Baby mau nanya. Tuh, sok nanya. Aku gue merinding ini. Aku maunya satu-satu. Ngomongnya satu-satu. Satu-satu permen. Ini sayang. Masakan nggak? Agak. Kamu di belakangnya deh megangin aku takut. Kan nggak mau coklat, maunya apa? Ayo sih. Salam kenal Marsha. Marsha cantik deh. Kalau Marsha cantik nggak? Enggak juga sih. Marsha cantik kok, lucu. Marsya ini walaupun dia makhluk tak kasat mata, tapi dia ini sebenarnya takut dengan makhluk tak kasat mata yang lainnya juga, dan punya satu sifat seperti seorang anak kecil. Dan ya memang kadang-kadang harus dibujuk, kadang-kadang harus dirayu dulu untuk dia menceritakan. Nggak bisa kayak misalkan Mas tanya ke saya terus saya jawab seperti ini. Marsya ini masuk ke dalam Frisly, dan terus kemudian tubuhnya Frisly yang dipergunakan untuk memperkenalkan dan bercerita kepada saya. Tapi sosoknya sendiri seumur hidup saya belum pernah melihat. Jadi saya selalu dipandu oleh Frisly dan Marsya untuk bisa menggambar apapun yang dilihat oleh mereka. Itu sama kayak seperti kita pernah ke satu tempat, misalkan pasti yang nonton ini inget dong dulu waktu SMA di jalan apa, pintu kelasnya warna apa, pagar sekolahnya warna apa. Nah itu inget kan? Itu sesuatu yang waktu saya menggambar di situ itu kayak bukan dituntun, tapi ya kayak saya gambar semau saya, tapi ternyata benar gitu. Jadi itu yang saya merasa mungkin komunikasinya nggak seperti manusia berkomunikasi ya, tapi saya belum pernah lihat dengan mata saya. Pernah saya mencoba menggambar, tapi terus dihalang-halangi. Saya tuh kayak nggak bisa gambar. Jadi kayak yang mau gambar sesuatu terus lupa, mau gambar sesuatu terus kayak salah gitu, mau gambar bukan seperti itu. Sama kayak kita misalkan diminta untuk menggambar sesuatu terus dibuat lupa gitu. Kayak misalkan apa ya, ya itu tadi, coba inget-inget warna apa ya, buku tulis yang dipergunakan untuk mata pelajaran fisika waktu SMA dulu. Itu sesuatu yang kayak merah, enggak, kayaknya lebih ke ungu, kayaknya lebih ke seperti itu. Jadi nggak bisa definit dan akhirnya nggak berhasil. Pastinya coba ditonton karena saya lupa, tapi sejak Frisly umur mungkin dia bisa bicara. Jadi dia merasa ini tuh kayak seorang teman yang ngajak main tapi lebih tua dari dia. Sekarang ya lebih kecil karena Frisly-nya tumbuh, Marsyanya ya bentuknya tetap seperti itu. Marsya ini walaupun dia makhluk tak kasat mata, tapi dia ini sebenarnya takut dengan makhluk tak kasat mata yang lainnya juga, dan punya satu sifat seperti seorang anak kecil. Dan ya memang kadang-kadang harus dibujuk, kadang-kadang harus dirayu dulu untuk dia menceritakan. Nggak bisa kayak misalkan Mas tanya ke saya terus saya jawab seperti ini. Kadang bisa muncul, kadang semaunya, dan ya itu yang membuat kita ya mau gimana lagi, namanya juga anak kecil yang tua gitu. Iseng suka banget iseng, dan dia kekanak-kanakan juga. Dan Frisly dan kami semua sepakat kalau sebenarnya ya ini bukan arwah orang yang meninggal, tapi jin yang menyerupai peran yang dia inginkan, dan dia ini memerankan perannya dengan baik. Nyembunyiin barang pernah, terus kalau nakut-nakutin enggak ya, tapi lebih ke menyembunyikan barang. Terus kemudian dia ternyata suka mengintili kita, ngikutin terus nanti dikasih tahu padahal itu nggak sesuatu yang harusnya diungkap ke umum dan sebagainya, kalau dia pengen bercanda ya. Dan banyak yang lainnya ya, kebayang kalau misalkan anak kecil umur segitu, mungkin umurnya kalau nggak salah 11-12 atau, dan ya dia mengikuti kemanapun pergi, tapi terus kemudian dia bisa cerita itu, kebayang kan seperti apa. Iya, saya ke Bandung kemarin sama dia juga, dan ya ke beberapa tempat bareng sama Marsya, dan ya di sana seperti ada satu tempat yang saya kunjungi itu bekas toko, bukan bekas ya, toko mainannya masih ada. Saya dulu menjadi founder dan pendirinya juga, dan Marsya senang di situ karena banyak mainan. Dia nggak bisa inget tahunnya, tapi kalau dari analisa saya, karena dia ini bapaknya atau papanya yang orang Belanda ini adalah
seorang mandor di perkebunan. Nah, kalau perkebunan harusnya ini era tahun 1800 ke 1900 waktu kultur stelsel ya, atau tanam paksa. Nah, tapi bisa jadi setelahnya karena Belanda itu masih mengelola perkebunan di Indonesia hingga tahun ya sekitar 1940-an seperti itu. Tapi saya pikir sebelum 1900 ya terjadinya. Frisley sendiri bilang kalau sebenarnya setiap manusia itu punya yang mendampingi ya, dan mungkin Marsha ini dianggap salah satunya. Frisley sendiri melihat ada dua sosok yang lain yang selalu menemani dia, seperti di video saya, ada sosok yang berbentuk singa atau harimau, dan satu lagi itu wanita yang cantik. Nah, ini saya pikir ya sampai kapanpun ya akan tetap bareng sama si Frisley. Frisley sih nggak pernah bilang kalau mengganggu ya, tapi saya pikir ya ini sesuatu yang sifatnya subjektif. Saya belum pernah nanya dan ya jawabannya mungkin pasti akan jawaban yang ya enggak lah seperti itu. Tapi ya nanti kita akan lihat lah, nonton di video. Saya pikir itu sama seperti kalau kita temenan, kadang kita happy, kadang juga ada satu perdebatan di antaranya. Banyak termasuk bagaimana dia menceritakan dulu bagaimana dia waktu meninggal, dia dibunuh oleh bapaknya, dan kemudian dikuburkan di tempat yang dia nggak pernah tahu. Terus kemudian bagaimana dia merasa sedih dengan keadaan ibunya. Itu ada di YouTube saya, silahkan ditonton. Tapi yang lebih penting lagi adalah saat dia dan saya dan kita semua berjalan-jalan, terus dia ini kayak melihat dari sudut pandang yang kalau kayak kita misalkan pergi ke Jepang terus ketemu sama orang Jepang nyeritain tentang kita. Jadi kan punya sudut pandang yang berbeda gitu. Sebenarnya yang paling menarik adalah saat Marsha menceritakan awal mulanya dia dulu terbunuh ya, itu yang paling menarik. Kalau perjalanannya sih karena mungkin sering dan berulang kali sehingga saya nggak merasa itu menarik karena sering kejadian setiap hari. Tapi mungkin bisa nonton langsung. Tapi yang paling saya terenyuh adalah saat ya dia menceritakan tentang saat dia terbunuh dan menjadi seperti itu. Itu yang saya pikir amat sangat iba, dan ya saya pikir jangan sampai terjadi sama banyak orang lah. Masuknya itu belum tentu bisa masuk dengan mudah. Keluarnya sih gampang, tinggal dipanggil namanya Frisley, dia akan keluar. Dan sebenarnya lebih ke kita nggak boleh menyebut namanya Frisley, kita harus sebut nama panggilannya Visi, itu nama panggilan sayangnya Frisley. Karena kalau dipanggil Frisley, Marshanya pergi, Frisley yang masuk. Masih, dan nggak tahu sampai kapan. Katanya sih kalau sampai Frisley nikah, tapi kayaknya juga masih ya, tapi nggak jelas itu sampai kapan. Dari tadi pengen kenal sama Marsha. Yang mau ceritain berarti Marsha yang di sini. Iya. Marsha. Marsha gitu ya. Siap tadi kenalan sama Marsha. Monggo. Udah nggak ada, nggak bisa ya. Bukan yang mendadak. Gap, ada permen Gap. Permen atau Lagi coklat? ada coklat nggak? permen. Dibuka. Itu yang permen, itu apa? Coklat. Oke, udah muncul. Halo. Udah keluar Marshanya. Halo Marsha. Baby mau nanya. Tuh, sok nanya. Itu gue merinding ini. Aku maunya satu-satu. Ngomongnya satu-satu. Satu-satu permen. Ini saya. Mau coklat nggak? Agak. Kamu di belakangnya deh, megangin. Aku takut. Kan nggak mau coklat, maunya apa? Salam kenal Marsha. Marsha cantik deh. Kalau Marsha cantik nggak? Enggak juga sih. Marsha cantik kok, lucu. Marsha capek nggak sih? Aku tidak, tapi fisik. Iya, itunya. Visi capek ya. Capek ya? Cukup ya. Udah. Nanti kapan-kapan nanti panggil lagi, oke? Jadi tadi yang diajak pulang yang mana dulu? Banyak, nanti visi bawa. Oke, makasih ya Marsha ya. Sebelum bola apa? Panggil. Kata itu. Panggil ya. Frisley. Kakak Frisley. Kakak Frisley.